Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, meneruskan kajian masih terkait tentang fikih muamalah, dan kemarin masih pada persoalan yang berkaitan dengan riba. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu, 1 minggu kemarin, kita telah membahas beberapa perkara yang berkaitan dengan komoditi ribawi, dan yang terakhir kita baca adalah apa-apa yang tidak masuk dalam komoditi ribawi sekalipun itu makanan, yaitu dari yang kita kenal dengan istilah buah-buahan dan sayur-mayur, yang kemarin kita sampaikan bukan termasuk komoditi ribawi. Baik ibu bapak sekalian, malam hari ini kita lanjutkan tanbihani. Beliau pengarang kitab ini, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, beliau mengatakan ada 2 hal yang perlu menjadi sebuah catatan bagi kita semuanya. Al-awwalu, yang pertama adalah fil bunuk, tentang bunuk. Bunuk ini jamak dari bank, ya. Jadi bank itu kalau dalam bahasa Arabnya jamaknya adalah bunuk. Bunuk itu bank-bank yang ada. Kata beliau, al-bunukul haliyatu fi sairil alamil islami aghlabuha yata'amalu birriba. Beliau mengatakan bahwa bank-bank yang ada, bank-bank al-haliyah, bank-bank konvensional yang ada di banyak negara-negara Islam, ya, bank-bank konvensional yang ada di negara-negara sekalipun penduduknya muslim, aghlabuha, mayoritas, kebanyakan bank-bank konvensional yang ada itu yata'amalu birriba. Kebanyakan mereka mempraktekkan sistem ribawi. Dan itu sudah sangat maklum di kalangan kita, ketika misalnya ada di antara kita meminjam di bank konvensional dengan satu nominal tertentu, sekian juta misalnya, maka biasanya pengembaliannya akan melebihi dari apa yang kita pinjam, ya. Jadi ketika kita meminjam misalnya sekian juta, 20 juta, kemudian diangsur selama waktu 2 atau 3 tahun, maka nanti jumlah akhir total nominal itu akan mencapai lebih dari 20 juta dengan sekian tambahan yang cukup banyak. Maka bank-bank konvensional yang ada, yang banyak bertebaran di negara-negara Islam, sekalipun di negara Islam, banyak di antara mereka ataupun aghlabuha, kebanyakan di bank konvensional ini mereka menerapkan sistem ribawi, ya, sistemnya sistem ribawi. Oleh karenanya para ulama, sekalipun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, banyak dan mayoritas di kalangan para ulama menghukumi riba atau bunga bank ini sebagai sesuatu yang diharamkan. Mayoritas mengharamkan, sekalipun ada sekelompok kecil, ya, yang membolehkan,
Tetapi mayoritas ulama mengatakan bunga bank itu hukumnya adalah haram. Sekalipun kita bermuamalah dengan bank konvensional ini ada beberapa yang kemudian di sana dibolehkan. Misalnya ketika kita mentransfer menggunakan jasa transfer dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, yang barangkali kita tidak bisa melakukan kecuali dengan sarana perbankan tersebut. Kita punya putra misalnya kuliah di luar negeri, dan kita tidak mungkin kita mengirimkan uang kecuali dengan fasilitas bank tersebut. Maka ini yang sebagian ulama mengatakan boleh dalam hal-hal yang tertentu. Beliau mengatakan bal ma wada'a illa ala asasin ribawi khalis, bahkan tidak sedikit di antara bank-bank konvensional yang ada itu, ya, di antara bank-bank konvensional ada itu murni sistemnya sistem ribawi. Ya, jadi secara umum ya bank-bank konvensional itu secara umum mayoritas adalah bermuamalah dengan muamalah ribawi. Tetapi bahkan ada yang pendirinya itu mutlak murni dasarnya adalah sistem ribawi. Sekalipun ada layanan-layanan yang barangkali bisa untuk seseorang tidak terkait dengan riba, misalnya layanan penyimpanan, menyimpan barang-barang berharga di perbankan. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan praktek ribawi. Ibu bapak barangkali misalnya punya surat-surat berharga yang di situ sangat rawan jika disimpan di rumah karena nominalnya sampai sekian bukan sekian juta sekian miliar, sekian triliun bahkan misalnya. Ketika kemudian surat-surat berharga itu disimpan di rumah akan menjadi rawan, maka ada layanan di perbankan itu, ada layanan, saya tidak tahu namanya, lupa namanya istilahnya. Jadi disimpan di situ supaya kemudian aman, tapi kita membayar. Yang seperti ini diperbolehkan karena tidak ada kaitannya dengan praktek-praktek ribawi, terlebih ketika itu sesuatu yang doruri. Maka beliau Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan fala yajuzu ta'amalu ma'aha, maka tidak diperbolehkan bermuamalah dengan bank-bank konvensional ini illa kecuali fima alja'at ilaihi darurah, kecuali memang dalam situasi dan kondisi yang darurat, yang memang sangat diperlukan. Bermuamalah dengan bank-bank ribawi, bank-bank konvensional yang menerapkan sistem ribawi, kata beliau, seorang muslim tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ketika dia melakukan seperti itu, yang pertama tentunya ia mendukung praktek-praktek ribawi yang ada, dan itu bagian dari ta'awun atau bekerja sama dan saling tolong menolong. Yang kedua tentunya ini sebagai sebuah sikap ridho terhadap praktek-praktek yang Allah dan Rasulnya tidak memperbolehkan. Yang pertama sebagai bagian dari ta'awun, mendukung paling tidak. Yang kedua ini sebagai sebuah sikap ridho terhadap sesuatu yang tidak Allah Ta'ala perbolehkan. Sementara kita punya kaidah apa? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Ada kemungkaran, rubahlah dengan tangan jika mampu. Jika dengan tangan tidak mampu, maka rubahlah dengan lisan. Lisan tidak mampu, minimal dengan hati. Apa hati itu? Mengingkari. Ketika seseorang ya terjerembab dalam persoalan itu, misalnya bermuamalah dengan ribawi, ya, dengan praktek-praktek ribawi di bank-bank konvensional yang sistemnya memang ribawi, maka paling tidak alasan dual tersebut yang kemudian tidak membolehkannya. Tentunya itu sebagai sebuah ta'awun, yang kedua sebagai sebuah dukungan. Sekalipun ya ada beberapa ulama di Mesir ini yang memperbolehkan dengan catatan-catatan tertentu. Oleh karenanya beliau mengatakan ya, kat tahwili min baladin ilal akhari, seperti menggunakan jasa perbankan konvensional untuk tahwil, untuk mentransfer, untuk memindah min baladin ilal akhar, dari satu negeri ke negeri yang lain. Seperti tadi ya kita sampaikan, ibu bapak punya putra kebetulan belajar di luar negeri atau punya keperluan di luar negeri sana, sedang studi atau kepentingan yang lain. Kebetulan di suatu waktu uangnya habis, maka satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah mentransfer uang itu melalui bank yang kebanyakan adalah masih didominasi bank-bank konvensional. Bank-bank syariah barangkali ada yang sudah bisa
tapi belum semuanya sampai layanannya ke kota-kota kecil. Barangkali masih di kota-kota besar, belum sampai ke kota-kota kecil. Di kota-kota kecil barangkali masih layanannya ada layanan ribawi, layanan di bank-bank konvensional. Wa bina'an ala hadza, atas dasar inilah, atas dasar bahwa bank-bank konvensional itu mayoritas adalah menggunakan sistem ribawi, yang kita tidak diperbolehkan untuk bermuamalah meminjam ya di bank-bank konvensional. Ini mutlak itu adalah sistem ribawi. Wa bina'an ala hadza, atas dasar ini faqad wajaba 'alal ikhwati sholihin minal muslimin, atas dasar ini maka menjadi sebuah keharusan, menjadi sebuah keniscayaan ya, sebuah kemestian, ala ikhwati sholihin minal muslimin, atas orang-orang soleh, orang-orang muslim, ayyansha'ulahum, agar mereka membentuk ya, menjadikan atau membentuk lahum bagi mereka bunukan, yaitu perbankan islamiyatan, bank-bank islami, ba'idatan anir riba, yang tentunya mestinya jauh dari sistem-sistem ribawi, kholiyatan min sairil muamalati, yang bersih dari praktek-praktek itu. Jadi beliau mengatakan demikian, atas dasar karena memang di bank-bank konvensional itu mayoritas layanannya adalah layanan sistem ribawi, maka sudah semestinya kaum muslimin harus membentuk sebuah wadah lembaga keuangan perbankan, yang perbankan ini model layanannya adalah ba'idatun anir riba, yang model ataupun sistem layanannya itu jauh dari sistem ribawi, sehingga memang bisa bersih dari praktek-praktek ribawi tersebut. Dan alhamdulillah di Indonesia sudah beberapa perbankan yang besar, dan juga ada lembaga keuangan mikro syariah yang kecil. Ada misalkan kalau di Indonesia ada Bank Muamalah, kemudian ada Bank Syariah Indonesia ya, sekalipun barangkali perlu perbaikan di beberapa sisi, itu satu hal yang wajar, yang kadang yang menjadi ramai adalah ya marginnya lebih banyak, lebih tinggi dibanding bank konvensional. Nah, itu memang ada satu kendala yang perlu penanganan, tetapi itu sebuah upaya untuk menghindarkan dari praktek-praktek ribawi. Kita ingat dulu satu hadis yang Rasulullah SAW sampaikan, bahwa ketika ada seseorang dia mempraktekkan praktek ribawi ya, yang beliau katakan dosa riba itu sekian tingkat, sekian pintu, maka pintu yang paling rendah itu seperti seseorang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Itu dosa riba yang paling rendah. Bagaimana kalau dosa yang paling tinggi ya? Oleh karena itulah membentuk sebuah wadah ini menjadi sebuah keniscayaan. Ada lembaga-lembaga yang besar. Jika kemudian ya tidak memungkinkan, mungkin membuat lembaga-lembaga keuangan yang kecil. Wahahiyya suratun takribatun lil bunukil islamil mukhtarah insya'uhu. Beliau mengatakan, inilah misalnya satu solusi jika tidak ada. Kebetulan di negeri kita sudah mulai tumbuh, dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia lumayan pesat, luar biasa pesatnya. Saya sering mengikuti kajian virtual yang diselenggarakan oleh DSN, Dewan Syariah Nasional MUI, dan itu ada kajian virtual pada setiap Jumat pagi membahas tentang keuangan syariah, perbankan dan lain sebagainya. Kajiannya sangat menarik dan literasinya sangat banyak. Sekalipun saya juga kepuntal-puntal untuk mengikutinya ya, karena kajian perbankan ini sesuatu yang luar biasa dahsyatnya, perkembangannya demikian rupa. Maka beliau mengatakan ini adalah salah satu di antara upaya saran yang bisa dilakukan untuk dibentuk. Beliau mencontohkan yajtami'ul ikhwatul muslimuna, misalnya kaum muslimin di suatu tempat mereka berkumpul min ahlil baladi di suatu negeri, wa yunfikuna ala insya'i dari sammunaha wa yatafakuna ala insya'i dari sammunaha khazanatal jamaah. Misalnya kaum muslimin yang ada di suatu tempat ya, mereka sepakat untuk membentuk sebuah lembaga yang misalnya dinamai khazanatul jamaah ya, khazanatul jamaah, simpanan bersama. Yahtaruna laha min bainihim man huwa hafidun alaihim. Di
di mana mereka membentuk sebuah wadah lembaga keuangan. Mereka, bahasa kita adalah mengumpulkan dana dari kaum muslimin, kemudian mereka memilih salah seorang di antara mereka yang bisa yang memiliki amanah, bisa mengelola keuangan ini, yatawalu idaratiha wa tayassiru amalaha, yang mereka bisa mengelola keuangan ini dan dimudahkan dalam pengelolaannya. Wa takunu muhimmatun hadil khazanatil maksuratun ala ma yali, yang tentunya kalau tidak ada lembaga keuangan yang besar, tidak ada perbankan, bisa untuk mengatasi misalnya kaum muslimin yang butuh dana. Jika kemudian ke lembaga keuangan konvensional, pasti tidak akan terlepas dari praktek ribawi, dan banyak akibat atau dampak yang dirasakan oleh mereka, terlebih ketika perekonomiannya jatuh Maka bisa di antara kaum muslimin membentuk sebuah lembaga keuangan, misalnya simpanan bersama, di mana mereka mengumpulkan uang, sesama kaum muslimin mengumpulkan dana. Setelah dana terkumpul dalam jumlah yang banyak, kemudian mereka mengamanahkan salah satu di antara mereka untuk mengelola keuangan itu, sehingga ketika dikelola bisa dipinjamkan kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Wa takunu muhimmatun hadil khazanatil maksuratun ala ma yali. Hanya saja ada beberapa catatan ketika di antara kaum muslimin ingin membentuk seperti itu. Yang pertama adalah qabulul ida'ati hifdzul amanatil ikhwani biduni maqabil. Pertama tentunya kaum muslimin membentuk sebuah wadah. Setelah wadah dibentuk, maka mereka menerima tabungan dari nasabah atau dari kaum muslimin, dan ketika itu dikumpulkan, mereka mengumpulkannya dengan sukarela untuk bisa ditampung, dipinjamkan, ditabungkan biduni maqabil, dengan tanpa ada imbalan. Ini yang kemudian beratnya di situ menanam saham tetapi tidak mendapatkan imbalan. Jadi tidak ada margin angka-angka yang tetap. Ketika di antara kita menanam saham misalnya, karena memang itu menjadi dana bersama, kemudian meletakkan 10 juta kali 100 orang kali 1000 orang, mereka memang sengaja melakukan itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan dana untuk bisa dipinjamkan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Ketika meletakkan dana itu mutlak niatnya adalah ta'awun, tidak ada niat untuk mendapatkan suatu imbalan. Ini yang pertama. Yang kedua, al-iqrad, dana itu bisa dipinjamkan. Fatuqridul ikhwatal muslimina qurdan tatanasabu wa iradatihim au makasibihim bila faidatin. Dana itu misalnya bisa dipinjamkan kepada siapa yang membutuhkan. Ada kaum muslimin yang membutuhkan modal, kemudian mereka bisa dipinjami dari dana bersama tersebut sesuai dengan usaha yang mereka lakukan, bila faidatin, tanpa ada imbalan, tanpa ada tambahan. Artinya mutlak itu memang dipinjamkan bagi yang membutuhkan. Istilah dalam ekonomi syariah ada istilah qardul hasan. Qardul hasan itu pinjaman tanpa bunga. Ada pinjaman tanpa bunga, pinjaman tanpa ada imbalan jasa. Jadi yang kedua ada praktek seperti itu. Yang ketiga, musyarakatu fi mayadinil falahati. Yang ketiga, dana itu bisa diinvestasikan. Kalau tadi kan pinjaman jelas dipinjami dengan tanpa ada bunga. Kaum muslimin yang menanam saham di situ memang menanam sahamnya mutlak untuk mendapatkan ridha Allah, tidak untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, dana itu bisa diinvestasikan, bisa dikembangkan fi mayadinil falahati, di sektor pertanian misalnya. Ini sudah musyarakah namanya, sudah kongsi namanya. Wat tijarah, atau diinvestasikan dalam perdagangan, melakukan kerjasama bersama atau kerja bersama dengan pihak-pihak tertentu. Wal binai, di sektor-sektor bangunan. Wasinaati, ataupun industri. Fatasahamul khazanatu fi kulli mayadini. Kemudian lembaga keuangan ini bisa menanamkan saham di sektor-sektor tersebut, di sektor pertanian, industri, perdagangan, dan lain sebagainya. Euro yang diperkirakan, dipandang annahu yuhaqqiqu makasiba wa arbahan lil khazanah, yang dimungkinkan itu nanti bisa memberikan keuntungan bagi lembaga, dan itu boleh sah.
Jadi ada istilah investasi, ada istilah pinjaman. Ketika memang pinjaman murni tidak ada imbalan. Tetapi ketika kemudian memang ada anggaran, ada dana bersama tadi yang bisa diinvestasikan, bisa dikerjasamakan, dikerjasamakan, diinvestasikan dalam bidang pertanian atau dalam bidang perdagangan atau dalam bidang perindustrian, ini hukumnya sah. Yang memang dimungkinkan ketika diinvestasikan di sektor-sektor itu memungkinkan untuk mendapatkan laba atau mendapatkan keuntungan, dan itu hukumnya adalah sah. Ya, mengumpulkan sekian dana, kemudian ada yang membutuhkan untuk melakukan kerjasama dalam sektor-sektor tertentu, kemudian dimungkinkan mendapatkan bagi hasil, ini hukumnya adalah sah. Yang keempat, musa'adatu ala tahwili amalatil ikhwani min baladin ila baladin. Ini juga bisa diperbantukan ketika ada di antara kaum muslimin yang mereka kesulitan ketika tahwil, ketika mentransfer dana dari satu negeri ke negeri yang lain. Idza kana la far'un fil baladil muradi tahwil ilai, jika memang lembaga itu punya cabang di negeri-negeri yang lain yang bisa melakukan proses transfer dana dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau ini yang sudah perbankan besar, ya, lembaga keuangan yang besar, dan itu sudah ada kerjasama seperti di perbankan syariah yang sudah besar levelnya. Kalau hanya mengumpulkan kecil-kecil tidak sampai di situ. Yang kelima, ala ra'si kulli sanatin, ya, tasfa hasabatul khazanah. Yang kelima, pada setiap ra'sukul lisanah, pada setiap akhir tahun, ya, setiap akhir tahun dilakukan tutup buku untuk mengadakan perhitungan, ya. Kalau di koperasi ada namanya rapat akhir tahun misalnya, ya, rapat anggota akhir tahun. Pada setiap akhir tahun maka dilakukan pembukuan tutup buku untuk menghitung keuangan yang ada. Kemudian watawazza'ul arbah, maka dilakukan pembagian keuntungan alal musahimina, atas orang-orang yang menanam saham di tempat itu, bihasbi sumihim fil khazanah, sesuai dengan besarnya saham yang ditanam pada lembaga keuangan tersebut. Artinya apa? Beliau Syekh Abu Bakar As-Sabit Al-Jazairi, beliau memberikan satu solusi jika memang tidak ada di suatu negeri kecuali perbankan yang menerapkan, ya, sistem ribawi seperti bank-bank konvensional, maka sebenarnya kaum muslimin bisa untuk mengambil solusi apa? Dengan membentuk, ya, seperti tadi dikatakan, lembaga keuangan bersama. Beberapa kaum muslimin mengumpulkan dananya di suatu lembaga, di suatu wadah, ya, wadah bersama. Kemudian mereka ketika meletakkan, ya, ketika menanam saham itu murni untuk mencari ridho Allah, bukan semata untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi ketika nanti ternyata mendapatkan keuntungan, maka sah orang yang menanam saham itu kemudian mendapatkan bagi hasil dari keuntungan yang ada. Tetapi ketika mempraktekkan, ketika memberikan pinjaman, tentunya pinjamannya tanpa bunga. Tetapi ketika diinvestasikan dalam bentuk syirkah, kerjasama, usaha, kongsi, ketika kemudian mendapatkan hasil, maka sah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil investasi yang ditanamkan dengan akad-akad tertentu yang tidak saling merugikan. Tentunya akadnya adalah saling menguntungkan, dan ini hukumnya adalah sah. Bila di suatu negeri belum ada lembaga-lembaga ataupun belum ada lembaga keuangan syariah, yang ada hanya perbankan konvensional yang menerapkan sistem ribawi. Kebetulan sekali lagi di Indonesia demikian pesat, ya, demikian pesat lembaga keuangan syariah, baik yang besar maupun LKSM, lembaga keuangan mikro syariah yang kecil-kecil. Ada BMT, ada BTM dan lain sebagainya, lembaga-lembaga keuangan yang kecil, dan ternyata itu perkembangannya sangat luar biasa dan banyak dilirik dan diminati. Kenapa? Karena paling tidak itu bisa memberikan efek ketentraman dalam hati. Karena apa? Tidak lagi bersinggungan dengan praktek-praktek ribawi. Hanya memang ada beberapa catatan-catatan, karena memang belum menjadi lembaga keuangan yang besar, barangkali ya ketika kemudian, ya, terjadi akad-akad syariah
ada syirkah, ada musyarakah, ada mudharabah, barangkali ya marginnya atau bagi hasilnya ini relatif lebih kecil dibanding ketika bermuamalah dengan bank-bank konvensional yang memang pendanaannya sudah semakin atau sudah lebih besar. Sehingga sering ada kalimat lembaga keuangan syariah luwih larang ya dibanding lembaga keuangan konvensional. Itu memang masih ada catatan-catatan karena memang modal yang dimiliki belum banyak. Saya membayangkan kalau yang dimiliki modal sudah banyak tentunya akan semakin kecil dan akan mensejahterakan pihak-pihak yang memang membutuhkan dana, membutuhkan modal dari lembaga-lembaga keuangan syariah. Jadi terkait tentang bank-bank konvensional yang memang masih menerapkan sistem ribawi, sudah saatnya kita untuk meminimalisir bermuamalah dengan sistem yang ribawi, kecuali memang dalam hal-hal yang memang tidak bisa menghindarinya. Seperti misalkan tadi ketika ada di antara kita ingin melakukan transfer dari satu negeri ke negeri yang lain, sementara tidak ada fasilitas kecuali bank konvensional. Atau yang kedua, barangkali di antara kita ingin menitipkan barang-barang berharga. Ibu bapak misalnya punya emas ya, beratnya 5 kilo misalnya. Ketika disimpan di rumah barangkali apa? Ketar-ketir nanti kalau itu bisa kemudian disimpan di perbankan yang memang menerima jasa penyimpanan. Atau barangkali yang ketiga orang-orang yang bekerja di sektor tertentu dengan penggajian yang masih melewati bank-bank konvensional. Bagaimana? Kalau memang itu adanya ya kita terima saja. Dengan catatan apa? Ya, kalau misalnya praktek yang mudah, jadikan sebagai sarana untuk pembayaran saja. Sudah dibayarkan kita ambil, diusungi ke lembaga keuangan syariah jika memang dananya banyak. Sehingga kita bisa menghindari dari sistem-sistem ribawi, karena bagaimanapun sistem itu adalah sistem yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun namanya lembaga keuangan itu. Dan alhamdulillah di negeri kita sudah ada beberapa solusi adanya lembaga keuangan syariah baik yang skala besar maupun skala kecil, sehingga kita sudah harus mau tidak mau harus meninggalkan praktek-praktek ribawi, kecuali tadi pada hal-hal yang memang kita tidak bisa meninggalkannya dan sifatnya daruri. Baik, yang berikutnya asan yang kedua ya, tanbih peringatan yang kedua disampaikan. Yang kedua adalah fit takmin, tentang takmin. Takmin ini jaminan keamanan ya, jaminan keamanan. Bahasa yang familiar adalah asuransi. Bagaimana asuransi itu boleh atau tidak bolehkah? Beliau mengatakan la ba'sa ayyukawwina ahlul baladi, tidak mengapa ya bagi penduduk negeri mereka menjadikan minal ikhwatil muslimin as-solihin as-sundukon. Tidak mengapa jika kaum muslimin di suatu negeri ya mereka membentuk sebuah sundukon, sebuah wadah. Sunduk itu bahasa literalnya adalah kotak ya, kotak. Tidak mengapa ketika kaum muslimin yang berada di suatu negeri mereka membuat sebuah wadah yusahimuna fihi, dan mereka menanamkan saham melalui wadah itu binisbati iradatihim sahriyah, dengan satu kesepakatan, misalnya mereka meletakkan potongan penghasilan bulanan mereka ya, meletakkan ataupun memasukkan potongan penghasilan mereka, au kasbu ma yattafiqun alaih, atau jika memang tidak ada yang bisa dipotong secara rutin pada setiap bulannya, maka mereka bisa melakukan iuran kulla fardin min musahamati kulla fardin bin nasibin muayyinin, dan semuanya bisa iuran dengan nominal yang sama. Jadi pada prinsipnya boleh kaum muslimin yang berada di suatu negeri mereka membentuk sebuah wadah ya untuk ya seperti asuransi. Mereka meletakkan ya uang mereka, dana mereka misalnya dengan potongan langsung sekian rupiah, ataupun yang tidak dipotong dengan sistem iuran, kemudian uang itu dikelola dengan ukuran yang sama, yang potongan, yang iuran nominalnya sama, 10.000 setiap bulan. Di antara kita misalnya mengadakan iuran, kemudian dilakukan setiap bulan dengan nominal yang sama di antara orang-orang yang menanamkan saham itu.
Kemudian yakununa fihi sawa, mereka menjadikan jumlah nominal iurannya itu sama. Ala ayakuna hadza sunduku waqifan khasan bil ikhwatil mustarikin, dan mereka meniatkan nominal yang mereka letakkan pada lembaga, pada wadah tersebut waqifan, dia niatkan sebagai sebuah wakaf, sebuah wakaf khasan bil ikhwatil mustarikin, yang akan diberikan kepada sesama anggota yang tergabung dalam wadah itu. 100 orang, 1000 orang setiap bulan mereka iuran 10.000 setiap bulan, jumlahnya 100 orang, 1000 orang. Niatnya apa? Niatnya memang ingin mewakafkan dana 10.000 pada setiap bulannya itu, yang akan diberikan kepada semua anggota yang ada pada kelompok, pada wadah itu. Dan itu disepakati. Apa gunanya? Itu mereka berikan bagi siapa? Bagi sesama anggota. Faman nazala bi hadithu dahrin, maka barangkali jika ada di antara sesama anggota itu yang mengalami sebuah bencana, kaharikin, mengalami musibah, kaharikin seperti misalnya rumahnya terbakar. Ketika ada anggotanya yang rumahnya terbakar, diambilkan dengan kesepakatan nominalnya tertentu diberikan kepada fulan karena dia mengalami bencana kebakaran, dan itu diberikan kepada sesama anggota. 100 orang, 1000 orang, iuran per bulan, disepakati ketika ada yang mendapatkan musibah diberikan kepada mereka. Dan karena ini wakaf, maka dia tidak bisa mengambil kembali uang yang sudah diberikan. Ini sekarang sebenarnya tren menjadi wakaf uang, dan itu kalau di Mesir termasuk Al-Azhar itu diantaranya juga karena eksisnya dalam bentuk wakaf uang. Ketika ada yang rumahnya terbakar, audia imalin, atau ada seseorang yang kebetulan hartanya hilang, kemudian diberi santunan melalui sejumlah uang yang sudah dikumpulkan tersebut. Au isabatin fi badanin, atau seseorang yang mengalami musibah pada badannya, misalnya kecelakaan atau apapun. U'tiya minhu ma yukhaffifu bihi anhu masabahu, itu diberikan kepada siapa yang mengalami musibah dan bencana itu, yukhaffif, yang diperkirakan bisa meringankan musibah atau bencana yang sedang dideritanya. Jadi beliau mengatakan bentuk-bentuk seperti ini boleh dan hukumnya sah. Ketika meletakkan uang itu niatnya untuk sebagai sebuah wakaf, dan itu nanti diberikan kepada siapa? Di antara sesama anggota yang barangkali di antara mereka mengalami suatu musibah, maka kemudian dibantu diringankan musibah yang menimpanya dengan santunan yang diberikan. Dan ketika anggota ini meninggal dunia, maka tidak ada hak bagi ahli warisnya untuk mengambil kembali uang yang sudah diserahkan. Niatnya adalah wakaf, yang nanti disantunkan, diberikan sebagai santunan kepada sesama anggota yang mengalami suatu musibah. Ghairu annahu yanbaghi mulahadatun ma yali, yang tentunya ada beberapa catatan yang menjadi dasar untuk melaksanakan lembaga agenda seperti ini. Yang pertama adalah ayyan wiyal masahimu bimusahamatihi wajhallahi ta'ala liyuthaba ala dzalik. Yang pertama, ketika mengumpulkan dana seperti ini, niatnya adalah para penanam saham meniatkan ini hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, karena prinsipnya adalah wakaf, bahasa kita menjadi seperti asuransi. Niatnya adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, catatannya adalah antat tahida fil maqadiru tamnahu lil musabina. Yang kedua, santunan yang diberikan kepada orang-orang yang tertimpa musibah, nominal atau besarannya itu sudah ditentukan, sudah ditentukan dengan ketentuan tertentu. Kama haddatha ansabatul musahimina bihaitsu yakunu qa'iman ala musawatin tammah. Sehingga prinsipnya adalah
apa yang mereka kumpulkan adalah sama, nominal yang dikumpulkan adalah sama. Ketika ada yang mendapatkan musibah, santunannya ditentukan secara bersama, sehingga betul-betul ditegakkan di atas prinsip kebersamaan. Tidak ada niatan untuk mengambil keuntungan dari didirikannya asuransi tersebut. Dan ini sudah banyak dibahas di SNMUI Pusat untuk bagaimana membentuk sebuah asuransi syariah yang memang ya tidak ada niat untuk mencari keuntungan melalui asuransi tersebut. Karena fakta sampai sekarang banyak asuransi yang kemudian uangnya menjadi raib, dan itu sudah beberapa ya ada di negeri ini ya, ada, saya tidak perlu menyebut nama, ada beberapa asuransi yang kemudian pada akhirnya mengalami kebangkrutan. Kenapa? Karena uangnya raib entah kemana, digunakan untuk apa. Ini yang kemudian menjadi melatar belakangi asuransi yang seperti dalam tanda petik tentang boleh dan tidaknya. Tetapi ketika membentuk bersama dalam sebuah lembaga ataupun wadah, niatnya adalah seperti itu, niatnya adalah ta'awun untuk saling menolong. Saya sudah mewakafkan 10.000 pada setiap bulan sampai saya meninggal dunia. Ketika dikelola, nanti ini diberikan santunan kepada siapa? Pada para anggota yang barangkali mengalami musibah. Jika sampai meninggal dunia tidak terkena musibah, bukan berarti dia rugi, dan dia tidak boleh meminta karena sudah diwakafkan, dan itu insya Allah menjadi pahala yang luar biasa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seperti ini boleh. Nominal yang dikumpulkan ditentukan sama, santunan yang diberikan kepada anggota juga dengan kesepakatan bersama, sehingga betul-betul didirikan di atas kesamaan pada semuanya. Tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Yang ketiga, nah ini ada menarik, la mani'a min tanmiyati amwalis sunduki. Yang seperti ini kata Syekh Abu Bakar Jabir tidak salah jika ada dana yang memang sifatnya dana segar, dan dana itu ya tidak mendesak untuk digunakan, maka boleh jika dana itu tanmiyati amwalis sunduki bil mudharabati tijariyah, nanti bisa dikembangkan, diinvestasikan dalam mudharabah atau musyarakah. Kalau musyarakah itu akan kerjasama dengan sama-sama mengeluarkan modal. Kalau mudharabah ini artinya akan kerjasama dua pihak. Pihak yang pertama adalah pemilik modal, pihak kedua adalah pengelola modal. Itu namanya mudharabah. Kalau musyarakah sama-sama mengeluarkan modal. Kalau mudharabah yang satu modalnya, yang satu dengkulnya, itu namanya mudharabah. Jadi akan kerjasama, yang satu mutlak hanya menjalankannya, yang satu ya yang memberikan suntikan dananya, itu namanya mudharabah. Kalau musyarakah tadi antara lembaga keuangan dan yang menjalankan bisnis itu sama-sama mengeluarkan modal, dan pada hasilnya sesuai dengan modal yang disertakan. Kalau mudharabah, lembaga keuangan yang memberikan modal ya, kemudian pihak yang kedua yang murni menjalankan modal itu namanya mudharabah. Kata beliau, ketika ada dana, ketika ada misalnya wadah asuransi yang semacam tadi, maka tidak salah dan tidak ada larangan. Jika memang ketersediaan dana itu ada, tidak salah jika dikembangkan, diinvestasikan dalam bentuk mudharabah, kerjasama tijariyah, perdagangan, kemudian muqawwalatil umroniyah, kemudian dalam jual beli atau sewa menyewa gedung untuk tempat tinggal, wal a'malis sina'atil mubahah, dan industri-industri yang dihalalkan. Artinya apa? Tidak mengapa, karena ketika itu mendatangkan hasil, hasilnya kembali kepada lembaga, bukan kepada personal. Artinya jika sebuah asuransi didirikan niatnya seperti itu adalah sah, dan itu insya Allah bernilai kebaikan. Kecuali asuransi yang pada dasar dan prinsipnya tidak seperti ini, mutlak sebagai satu alat untuk bisa menarik uang dari masyarakat, dan nanti bisa digunakan untuk sekehendak pengelola asuransi tersebut. Itu yang terjadi barangkali di beberapa tempat, seperti barangkali juga terjadi di tempat kita, beberapa asuransi akhirnya kemudian gulung tikar, ambruk. Kenapa? Bukan karena kekurangan dana, tetapi dalam tanda petik barangkali ada kekurang pertanggungjawaban dalam penggunaan dana. Dengan kata lain ada penyelewengan dana.
Ibu bapak, itulah dua hal yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah sudah seharusnya kita berhati-hati untuk berhijrah dari perbankan konvensional dan kemudian kepada lembaga keuangan syariah. Dan yang kedua adalah pada prinsipnya membuat sebuah takmin, sebuah asuransi. Jika syaratnya seperti tadi yang beliau sampaikan, maka hukumnya adalah sah dan boleh, dan orang-orang yang melakukannya insya Allah akan mendapatkan pahala. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Segala kesalahan, kekhilafan, mudah-mudahan Allah memberi ampunan. Dan sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan, ada pematur. Kalau ada, kami persilahkan, monggo kalau ada.